Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali di hari Jumat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa sholat Jumat. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan takwa. Bahkan tidak sekedar takwa, yang diingatkan oleh khatib adalah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan ada 3 parameter orang dikatakan sebagai haqqa tuqatih, orang yang sebenar-benar takwa. Yang pertama adalah ayyuta'a fala yuqsa. Kita diminta totalitas dalam ketaatan tanpa ada maksiat. Ini berat sekali. Kemudian yang kedua, ayyudkaro fala yunsa. Kita diminta untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, dimanapun. Berat juga. Tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas dimanapun, mau di pasar, mau di kantor, kita diminta untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, parameternya adalah ayyushkaro fala yukfar. Kita ini diminta untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Nah, ini yang agak susah. Dalam kondisi apapun tanpa kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 parameter ini yang kemudian harus selalu ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu untuk mencapai ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 143, alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 kategori orang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra wal dharra. Kita ini diminta untuk berinfak, bersedekah, baik dalam posisi kita kesulitan, susah, apalagi dalam kondisi yang longgar. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah kita. Dan yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, diminta untuk memaafkan setiap kesalahan yang diperbuat oleh setiap manusia. Baik, pokok bahasan kita pada siang hari ini adalah yang pertama tadi, yang terkait dengan yunfikuna fis sarra wad dharra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berinfak ini mempunyai posisi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi punya posisi yang juga tinggi di hadapan manusia, di hadapan kemanusiaan, sisi kemanusiaan kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mauta fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Seandainya orang-orang ini ditawari sudah mau meninggal atau bahkan sudah mau meninggal, kemudian mau dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh orang tersebut? Kira-kira apa? Mau sholat sebanyak-banyaknya, mau berzakat sebanyak-banyaknya? Nah, ternyata jawabannya adalah fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Itu begitu tingginya posisi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita mengenal di dalam Islam itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang terakhir ada wakaf, belum begitu populer. Apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah dan kemudian wakaf? Kalau zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap kita sebagai seorang muslim untuk menunaikannya,
termasuk bagian dari rukun Islam kita. Di bulan Ramadan yang lalu kita diminta untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak hanya zakat fitrah, bahkan zakat mal. Kekeliruan kita kadang-kala membayar zakat mal harus menunggu Ramadan. Padahal zakat mal itu ada perhitungannya sendiri. Jadi zakat ini tertentu sudah merupakan kewajiban bagi kita, harus kita keluarkan. Bagi bapak-bapak sekalian yang menjadi kepala keluarga, kemarin sudah menunaikan zakat fitrah kita. Berapa kilo itu yang harus kita bayarkan? Kalau di dalam edaran dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur 3 kilogram. Yang kedua, kita mengenal infak atau sedekah. Kalau di dalam zakat tadi sudah tertentu para penerimanya. Namanya mustahik, ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Kalau berinfak, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang menerimanya bebas, tidak harus para mustahik. Nah, ma'asyiral muslimin, instrumen yang ketiga ini yang namanya wakaf. Yang namanya wakaf. Dulu kita mengenal wakaf di desa-desa ya, barangkali atau bapak-bapak sekalian ini mengenal wakaf itu seperti apa? Wakaf itu kita kenal biasanya dengan 3M: makam, madrasah, masjid ya. Namanya wakaf itu kita kenal 3M ini. Maka orang yang mau berwakaf itu berat, harus kaya terlebih dahulu, punya tanah yang luas, punya bangunan yang bagus, baru kemudian bisa berwakaf. Padahal dalam undang-undang wakaf yang terbaru, bapak-bapak sekalian, kita sekarang ini mengenal namanya wakaf uang, wakaf melalui uang, ada wakaf hak intelektual, ada wakaf saham, macam-macam sekali. Sekarang luar biasa banyaknya. Apa bedanya dengan infak yang biasa? Maka kemudian kita bisa membaca hadis Rasulullah SAW, idza matal insan, atau dalam satu hadis yang lain, idza mata bani Adam in qata amaluhu illa bisalasatin. Yang pertama ini yang namanya shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Jadi sebetulnya yang paling menarik ini kalau kemudian di dalam majelis-majelis seperti ini, selain ada kotak infak, ada kotak wakaf yang dibagikan. Nah, nanti kita teliti apa perbedaannya di antaranya antara kotak infak biasa ini dengan kotak wakaf. Ya, sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah inilah yang kemudian beberapa ulama menyebutnya sebagai wakaf. Sedekah jariyah. Kalau orang Jawa nyebutnya ya sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah bersedekah tapi pahalanya tidak putus-putusnya untuk kita. Ketika kita berinfak, infak tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat, habis sudah. Kita tidak mendapatkan apa-apa lagi. Ketika harta yang kemudian kita infakkan, kemudian kita tasarufkan, selesai. Tapi ada sedekah yang kemudian kita keluarkan, tapi pahala untuk kita tidak ada habis-habisnya. Makanya kemudian dulu itu orang berlomba-lomba untuk bersedekah ketika ada yang membangun masjid. Urunan beli keramik, nah, di pinggir-pinggir jalan itu ada yang ditulisi dijual masjid. Berapa itu? 1 juta per meter persegi. Berlomba-lomba orang itu untuk kemudian wakaf masjid tadi itu, karena berkeinginan agar kita ini bisa menikmati pahala selagi keramik tersebut digunakan untuk sholat di dalam masjid tersebut. Kalau kita menunggu itu, ma'asyiral muslimin, kelihatannya lama, kelihatannya. Ya baru 1 meter persegi tadi itu. Nah, makanya sekarang ma'asyiral muslimin ada instrumen yang namanya wakaf uang, wakaf uang. Untuk mau berwakaf tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu kaya. Ini yang juga dilakukan ketika Umar bin Khattab
mempunyai sebidang tanah di Khaybar. Lalu Umar bin Khattab ini menyampaikan kepada Rasulullah, kebun saya ini untuk apa, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tahan pokoknya, kebun itu kamu kelola, lalu hasil dari pengelolaan kebun itu untuk kemaslahatan umat. Ya, ini yang namanya wakaf. Namanya wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, ya, nggak boleh lagi ketika kemudian bapak ini berwakaf, kemudian saya wariskan nanti untuk anak saya, nggak boleh lagi. Bahkan kalau di dalam hukum itu tidak boleh diagunkan itu kalau masuk ke perbankan, nggak boleh. Ini kalau menunggu wakaf versi yang lama agak berat. Maka kemudian sekarang ini ada wakaf uang. Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi ada pembangunan masjid itu namanya adalah wakaf melalui uang. Uangnya dikumpulin, ya, di pinggir-pinggir jalan. Barangkali kalau kita mau ke Madura itu banyak yang kemudian di pinggir-pinggir jalan itu sebetulnya wakaf melalui uang. Uangnya dikumpulin, kemudian dibelikan semen, dibelikan pasir, dibelikan bahan bangunan yang lain. Itu yang namanya wakaf melalui uang. Ya. Kemudian yang kedua ada wakaf uang, 1.000, 2.000, 5.000. Kita berwakaf sekarang ini bisa. Bahkan beberapa lembaga nadir itu yang mengelola wakaf itu sekarang ini sudah ada aplikasi yang bisa kita akses dengan mudah. Mau wakaf 5.000, mau wakaf 1.000, apalagi anak-anak muda sekarang ini yang generasinya sudah generasi Z, mau beramal itu tinggal just klik saja sebetulnya di HP kita. Maka masyarakat muslimin, sekali lagi yang namanya wakaf sekarang sudah berkembang luar biasa. Kalau di masjid ini ada kotak infak, nanti ke depan bisa saja itu menjadi kotak wakaf. Kalau kotak wakaf berarti uangnya harus dijaga keutuhannya. Pokoknya ini harus ditahan. Terkumpul misalkan 20 juta di sini dana wakaf dari para jamaah sekalian. Ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada yang 10 juta. Terkumpul 20 juta misalkan. Dana 20 juta ini harus ditahan pokoknya. Nggak boleh diapa-apain tadi itu. Diagunkan juga nggak boleh, saya wariskan kepada anak saya juga nggak boleh. Diputer. Yang punya usaha, dana-dana wakaf ini sekarang jadi instrumen yang sangat menarik sekali. Bahkan sampai di pembahasan di BWI Pusat, Badan Wakaf Indonesia di pusat, pembangunan jalan tol ke depan, pembangunan rumah sakit, instrumen untuk pendidikan dalam rangka untuk infrastruktur, itu semuanya bisa menggunakan dana-dana wakaf ini. Potensinya sangat luar biasa, akan tetapi kita ini yang masih lemah. Nah, masyarakat muslimin, istilah-istilah wakaf yang harus kita kenal. Orang yang mengeluarkan wakaf ini namanya wakif. Yang mengeluarkan wakaf ini namanya wakif. Yang mengelola, misalkan saja di masjid ini nanti ada yang mengelola wakaf. Misalkan Ustadz Wahyu Sriono ini nanti menjadi pengelolanya wakaf di masjid ini. Beliau bertindak sebagai nadir, pengelola wakaf. Nadir inilah yang nanti akan disertifikasi sehingga beliau ini bisa mengelola duit yang 20 juta tadi, diputer, diproduktifkan, hasilnya kemudian bisa dipergunakan untuk para mustahik. Boleh, tidak hanya terbatas mustahik sebetulnya, karena wakaf tidak ada batasan, penerimanya adalah para mustahik. Ya, dan kemudian yang menerima wakaf bisa untuk beasiswa, bisa untuk pendidikan, kesehatan. Bahkan Badan Wakaf itu sekarang punya rumah sakit mata di Banten sana. Itu dari hasil wakaf. Di Malang ada rumah sakit RSI punyanya Unisma itu, ruang VIP-nya dibangun dari dana wakaf. Karena yang menggunakan VIP itu banyak, menghasilkan itu bisa dipergunakan untuk ya beasiswa bagi teman-teman yang ada di Unisma dan yang lain-lain. Ini menarik sekali kalau kita kemudian bisa membesarkan wakaf kita. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan di khutbah yang sangat singkat ini. Semoga saja membuka pengetahuan
bagi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, bahwa selain instrumen zakat, infak dan sedekah, ternyata ada instrumen wakaf. Kalau orang-orang kaya sekarang ini mengetahui manfaat dari wakaf, tentu mereka akan memilih wakaf daripada berinfak. Karena infak setelah digulirkan habis. Kalau wakaf, selagi wakaf ini masih berputar sampai beliau meninggal dunia nanti, kita akan bisa tetap menikmati pahala yang kemudian bisa kita nikmati setelah meninggal nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saja ini sekali lagi bisa memberikan pengetahuan bagi para jemaah sekalian. Entah nanti setelah ini mau bekerja sama dengan lembaga nadir yang mana, akan tetapi memang menariknya takmir itu juga mempunyai, selain kotak infak juga mempunyai kotak